Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengumuman. Nanti setelah ibadah selesai, jemaat dimohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk mengikuti prosesi ulang tahun GKJ Arcawinangun yang ke-43. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersemangat dan terus bersinar bagaikan lilin yang terus menyala dalam segala keadaan. Mari kita terus bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2020 dengan berbagai pengalaman, baik yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Silih bergantinya kehidupan membuat kita semakin mengenal Allah yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Hari ini kita memasuki tahun baru 2021 dan kita meyakini bahwa Tuhan pasti bersama kita di tahun ini dengan berbagai berkat yang sudah Ia sediakan buat kita yang menaruh harapan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 60 bait 1 sampai 2. Hai makhluk alam semesta. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih setia Allah besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilakan. Lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang ke-8.
marilah kita mengakui dosa-dosa kita di depan Allah. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami. Bukti dari kegagalan kami menjaga hidup di dalam harmoni cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami, ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 sampai 2. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Jemaat terkasih, dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Jemaat kita, nomor 362, bait pertama dan yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih
sisimu Tuhanku. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon berkat penyertanya dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Pada jam ini Tuhan bersama-sama kami, warga jemaat Tuhan, beribadah kepadamu di ibadah awal tahun. Pada 1 Januari 2021, kami boleh bersama-sama untuk bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah Tuhan, kami masih diberikan kesempatan melayani dan beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang agung dan perkasa. Kami telah memberikan nasihat firman Tuhan dan pengampunan anugerah Allah yang sungguh dinyatakan kepada kami yang takut akan Tuhan. Kami yakin Engkau adalah Allah yang sungguh saat ini bersama kami dan sedang berbicara kepada kami. Hamba-Mu akan membaca bagian-bagian firman Tuhan dan menguraikannya. Bila firman Tuhan boleh membawa kami lebih dekat dan lebih mengasihi-Mu di tahun yang baru ini. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, sehingga kami akan boleh melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang boleh menjangkau kami. Menyerahkan waktu sepenuhnya jam kami akan boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama buka bagian firman Allah dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Selamat tahun baru 2021. Tentu di tahun ini, tahun di mana kita sudah diberikan anugerah, yaitu kita boleh memasuki dan kita boleh menghayati akan sebuah karya Allah yang besar, penyertaan Allah yang luar biasa yang boleh kita terima sampai hari ini, di mana kita boleh juga melewati tahun 2020, tentu dengan berbagai macam pengalaman iman. Nah, tentu dengan berbagai macam hal terkait dengan suka dan duka yang kita rasakan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Semuanya kita merasakan bagaimana Allah tidak pernah tinggal diam dalam menopang kita di tahun 2020. Amin, saudara-saudara. Kita bersama-sama menghayati panggilan Tuhan juga. Di tengah-tengah kita boleh juga sungguh masuk dalam bulan-bulan yang tidak mudah. Pandemi atau COVID-19 yang sudah berjalan dari sejak Maret sampai bulan ini. Ternyata kita masih terus bisa melewati dan kita berjaga, bahkan juga kita sungguh bersama-sama mengakui bahwa campur tangan Tuhan itu ada pada kita sekalian, dan kita boleh merasakan bahwa kalau kita masih sehat, masih kuat, ada di tengah-tengah persekutuan ikatan keluarga, bahkan jemaat, ada di tengah-tengah hal terkait dengan juga rancangan-rancangan di tahun 2021 ini. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya. Dan rancangan di tahun 2021 ini tentu kita ingin hidup, yaitu hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita ingin hidup ini benar ditopang oleh Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dan kita ingin supaya hidup di tahun ini adalah hidup di bawah naungan sayap kasih Allah yang sungguh, di mana Dia berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca berbicara tentang hidup, bagaimana kita memberikan waktu, bahkan juga tenaga, pikiran, bahkan juga ruang waktu hidup kita yang harusnya memang dipersembahkan kepada Allah.
Nah, tema khotbah hari ini dengan keseimbangan hidup Kristen. Apa artinya itu? Nah, saudara, tentu kita akan melihat jawabannya pada urian khotbah pada saat ini. Jadi kalau kita cermati bahwa bacaan firman Tuhan hari ini, dengan konteksnya adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan juga diawali dengan peristiwa bahwa ketika Yesus datang, ia akan hidup bahkan juga dalam kemuliaan, keagungan, keperkasaan, yang tentu saja, saudara-saudara, karena kita belum mengalami, pastinya hal yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah, saudara, ketika ia datang juga dan bahkan bersemayam dalam kemuliaannya, di mana dia juga akan mengumpulkan semua bangsa, akan dikumpulkan di hadapannya. Bahkan juga orang-orang satu persatu akan dipisahkan. Mana yang kelompok domba, mana yang kelompok kambing. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama mencermati untuk firman Tuhan hari ini. Secara tegas Alkitab mengatakan Tuhan tahu mana orang yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, dan mana orang yang sungguh-sungguh tidak hidup, bahkan hidup setengah. Percaya berat banget, mungkin sama sekali nggak percaya. Nah, saudara, di awal tahun, kita masuk ke tahun 2021 ini, bersama kita menghayati panggilan Tuhan teramat indah. Panggilan Tuhan itu teramat mulia, teramat agung. Saya katakan itu, saudara, bahwa tidak main-main. Yesus datang ke dalam dunia. Ia datang dalam kesederhanaan. Bahkan selama hidup pun juga dalam kesederhanaan. Mencari, memperhatikan yang lemah. Sampai ia disalibkan di Bukit Golgota. Untuk apa, saudara? Menebus kita yang lemah secara iman. Menebus kita yang sungguh-sungguh celaka sebenarnya. Maka saya mengatakan betapa berharganya, betapa mulia, agung panggilan kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, secara tegas bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tahu. Satu persatu orang yang sungguh-sungguh, bahkan juga orang yang benar-benar cinta dan mengasihi Dia. Maka ada dua kelompok yang dikisahkan di sini, bahwa kelompok domba adalah orang-orang yang nantinya akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, yang sudah disediakan sejak dunia diciptakan. Lalu kelompok kambing adalah orang-orang yang tidak mengasihi Dia, yang akan ditempatkan dilemparkan ke dalam juga api kekal, bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, ketika saya membaca teks ini hari Selasa, saya teringat khotbah pada bulan lalu. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Sebenarnya apa yang Allah lihat sih? Apa yang Allah lihat dan apa yang Allah amati dari kehidupan kita bersama anak-anak Allah? Yang kita lihat, yang Allah lihat bukan hanya tampilan. Yang Allah lihat, yang Allah sungguh cermati dan tahu dari hidup kita. Dari hati kita yang terdalam. Motivasi kita mengiring Tuhan. Bahkan juga dalam rangka kita mengasihi melayani Dia. Dia lebih tahu. Saya diingatkan, ya, Allah mengatakan, Karmo, jangan kamu hanya tampil dan hanya pencitraan. Saya selalu diingatkan itu, supaya apa yang saya kerjakan, saya lakukan itu benar-benar karena ada panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan itu harus penuh dengan cinta. Baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mencermati pada ayat 34 dan ayat 41 jelas sekali. Kelompok domba adalah orang-orang yang dikatakan cinta pada Allah dan orang-orang benar sebutnya. Dan kalau kita lihat bahwa ayat yang boleh kita cermati di tempat orang-orang yang dalam kelompok kambing adalah orang-orang yang nantinya akan mendapat bagian dalam juga hukuman kekal, neraka atau api yang
juga kekal bersama dengan iblis dan malaikatnya. Ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, apa dasar pemisahan tersebut? Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa orang-orang kelompok domba telah memberi Tuhan Yesus makan ketika ia lapar. Memberi Tuhan Yesus minum ketika ia haus. Bahkan memberi Tuhan juga tumpangan ketika ia menjadi seorang asing. Dan memberi juga Tuhan Yesus juga pakaian ketika ia telanjang. Melawat waktu Tuhan sakit dan menjenguk ya Tuhan ketika ia dalam penjara. Sementara orang-orang yang kelompok kambing adalah justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka punya kemampuan, kelompok kambing ini. Mereka punya harta benda yang sama pastinya. Dan mereka punya kesehatan yang sama pastinya. Dan semuanya sama, namun tidak berbuat sesuatu. Nah, kita bertanya, apa yang Tuhan sampaikan itu? Pastilah akan membuat kita bersama-sama terkejut. Jangankan kita juga, orang-orang yang berada dalam kelompok domba itu kaget. Tuhan, kapan ya saya melakukan tindakan bahwa memberi engkau makan, bahkan memberi engkau minum, bahkan juga memberi engkau juga pakaian ketika engkau telanjang, bahkan beri tumpangan ketika engkau sebagai seorang asing, dan bahkan mengunjungi ketika engkau sakit, dan bahkan ketika engkau dalam penjara. Kapan ya? Saudara-saudara terkasih, mengapa ini orang-orang benar tuh dikatakan dalam kitab, orang benar itu berkata, kapan ya Tuhan saya melakukan itu? Saya enggak merasa itu. Saudara sekalian terkasih sekali lagi, bahwa gaya hidup orang benar itu memang sudah otomatis. Dia pasti akan melakukan yang benar. Gaya hidup orang saleh, orang beriman, orang yang sudah diselamatkan, pasti akan membuahkan hidup saleh, dan hidup saleh itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan waktu ia memberi kepada orang lain, waktu ia memberikan kepada orang-orang yang dilihat, oh ini butuh ini, ya, dan ini butuh pakaian, ini butuh perkunjungan, ini butuh makanan, ini butuh minuman. Saudara-saudara, mereka merasa bahwa waktu mereka memberi, bukan oleh karena harus memberi, tapi karena memang harus memberi. Bukan oleh karena dipaksa memberi, tapi harus memberi, dan secara otomatis dan dengan legowo. Orang benar pasti akan melakukan itu. Maka waktu dipuji Tuhan, kapan ya Tuhan saya melakukan itu? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, saya ingin mengatakan dan menyaksikan, waktu gereja kita melakukan tindakan bakti sosial, dan waktu gereja kita melakukan juga tindakan, mohon maaf, memberikan sesuatu kepada orang lain, berupa bantuan apapun. Waktu Natal ada 200 paket yang kita berikan. Saya menyaksikan bagaimana tim sosial atau juga Kespel membagikan pada orang-orang yang butuh uluran tangan. Mereka sangat berterima kasih. Mereka sangat-sangat sungguh merasa dibantu. Saudara, ini pekerjaan kita, lebih-lebih. Saya tidak memuji dan sebagainya, saya berterima kasih kepada juga BNI melalui Bu Beta, luar biasa. Ada banyak orang, ya saya ngirim sendiri ke orang itu. Orang itu sedang sakit dan orang itu sedang kena cikungunya. Saya ke sana sendiri, dan karena saya punya kepentingan orang itu, dengan membawa itu, dengan gemetar menerima, ya. Bahkan dengan berterima kasih, dan waktu itu hujan membarengi saya ke sana. Saudara-saudara, waktu apa yang boleh kita berikan kepada orang lain, kita melihat dan bahkan kita sungguh dengan kacamata iman, ini orang ini butuh ABC. Dan saya berterima kasih ada warga jemaat yang bisa memetakan itu dan tepat. Dan ketika kemarin kami juga di penguburan ya almarhum Pak Tejo, banyak orang berterima kasih. Terima kasih Pak untuk tambahan yang saya terima, luar biasa.
Ya, Mino adalah anak yang cacat ya, yang kalau tangannya mutar-mutar ya, dia sangat berterima kasih ya. Saya mengatakan ya, nanti kapan waktu kamu ke rumah ya. Seringkali memang dia ke rumah ya, untuk banyak hal ya saya cerita dengan dia, kemudian juga bisa berbagi sesuatu. Kadang-kadang untuk bersih-bersih sementara. Nah, saudara terkasih, waktu kita melihat dengan apa yang Yesus katakan ya, yang sudah lakukan, berbagilah saudara-saudara, waktu kita punya hidup, kita punya perhatian. Warga jemaat secara utuh, saya melihat bahwa bagaimana bisa terkumpul 200 paket bahkan lebih, dan tambahan-tambahan dari pribadi yang sangat mencintai, bahkan melihat dengan cara yang cermat ya, bahwa jemaat utuh. Saudara, ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita cermati bahwa jawaban Tuhan Yesus waktu orang benar bertanya begini, Tuhan, kapan kami memberi kepadamu? Dan semua yang memberikan, saya tidak merasa. Yesus mengatakan bahwa dengan jelas, bahwa jawaban Tuhan dengan jelas, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, tema khotbah kita adalah keseimbangan hidup Kristen. Hidup kita diberkati dengan berlimpah-limpah berkat. Dan hidup kita sungguh-sungguh dalam berkat yang Tuhan anugerahkan. Dan kelimpahan mungkin melampaui. Ada satu cerita ya, dan bahkan satu pandangan. Bagi mereka yang belum percaya, orang-orang Kristen tuh sepertinya hidupnya senang. Hidupnya kok ya peduli ya. Bahkan hidup mereka tuh, mereka memandang kita tuh, kita diberkati. Kita ini kaya. Ya memang kita kaya. Kaya karena sudah diselamatkan. Kita kaya karena kita sudah benar-benar menjadi anak Allah. Dan saudara, kalau kita cermati bahwa kalau kita mencermati hal yang sama, orang-orang yang dikatakan orang terkutuk, kelompok kambing, mereka juga mempertanyakan pertanyaan yang sama. Kapan Tuhan kami melihat engkau lapar dan haus, dan melihat juga engkau sebagai orang asing dan kami, dan orang asing dan engkau sakit dan engkau dalam penjara. Kapan ya saya melihatnya? Nah, jawaban Tuhan sama persis dengan juga pada ayat 40. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau bicara tentang keseimbangan hidup Kristen, ini satu perkara yang sangat penting. Keseimbangan hidup Kristen adalah bahwa, sekali lagi, iman Kristen, bahwa keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Anugerah yang benar-benar kita terima hanya dengan mengaku dan percaya kepada Kristus, kita diselamatkan. Dengan cuma-cuma kita berikan. Maka saudara, hidup ini yang sudah diselamatkan menjadi anak Allah harus sungguh-sungguh seimbang. Keseimbangan hidup Kristen itu artinya bahwa antara rohani dan jasmani seimbang. Secara jasmani ketika diberkati, kita sudah mempersembahkan kepada Allah. Dan kita sudah berbagi kepada setiap orang. Dan kita sungguh mengatakan puji Tuhan. Tuhan berikan hati kepada kita. Seorang hamba, seorang yang memberi, mengasihi, peduli. Saudara, ini yang sudah dan sedang terjadi untuk kita sekalian. Kita berharap bahwa melalui pemberian, perhatian kepada orang yang lemah, bersama kita akan boleh melihat karya Allah dilihat oleh dunia ini. Dampaknya itu luar biasa. Nah, Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Ia tidak pernah kekurangan karena ia sendiri adalah pemilik dunia serta isinya. Bahkan emas dan perak juga adalah miliknya. Hagai pasal 2 ayat 9. Nah, jika demikian bagaimanakah kita?
bisa memberi makan dan minum Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa orang-orang yang menderita, bahkan juga orang-orang yang sungguh-sungguh juga tidak sungguh menjadi perhatian bagi dunia. Yesus fokus kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tertindas secara jasmani. Tapi dia fokus juga kepada orang berdosa, seperti saya dan saudara. Saudara, memang keselamatan ada di dalam nama Yesus. Tapi keselamatan itu pun bukan hanya kita simpan sendiri. Harta kekayaan terbesar adalah keselamatan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, itu artinya kita harus menghasilkan buah-buah keselamatan. Artinya mengerjakan keselamatan. Orang yang telah juga diselamatkan dan menerima kasih Tuhan juga harus menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesama. Secara jelas firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lukas 7 ayat yang ke-47. Dalam Amsal pasal 19 ayat 17 mengatakan, dalam ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara bayangkan, Amsal pasal 19 ayat 17 mengatakan bahwa waktu kita memperhatikan, berbuat bahkan perhatian, belas kasih pada orang lemah, sedang apa? Memiutangi Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Saudara, ingin mengajak, mari kita masing-masing kita mengintrospeksi diri, koreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah berbuat sesuatu yang apa yang dikatakan Kristus? Pastinya sudah. Dan mari kita tingkatkan saudara. Kita berbuat dan terus berbuat untuk mereka yang lemah. Karena waktu kita berbuat menolong lemah, kita sedang menabur, memiutangi Tuhan. Dan waktu kita melakukan ini, mari dengan hati yang penuh cinta, penuh kasih dan pengorbanan. Dan mari kita juga belajar bahwa ternyata ketika Tuhan mengajarkan bagaimana mereka orang yang lemah, dan bahkan juga peduli pada lingkungan sesama kita, adalah bagian pelayanan yang bukan sekedar pelayanan di mimbar seperti yang saya lakukan ini. Justru mimbar-mimbar yang ada di masyarakat sudah bahkan sedang saudara kerjakan. Mimbar-mimbar, saudara bicara tentang kasih dengan langsung memberikan pertolongan yang katakanlah membagi sesuatu yang dibutuhkan. Saudara, waktu saya mengingat ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk doa saudara sekalian, semua jemaat di sini. Ya, ketika saya tanggal 7 mulai tidak enak badan ya. Ya. Trombosit waktu itu cuma 65. Rasanya enggak enak ya. Kemudian kena cikungunya. Saya cerita dengan Pak Iswanto. Bingung rasanya. Tulang-tulang seperti ditusuk-tusuk ya. Dan istri juga kena cikungunya. Kemudian ketika cek semuanya ternyata wah tinggi semua. Darahnya tinggi, tipesnya dan semuanya. Dan hal-hal lain. Saya berterima kasih pada para dokter sanitasi yang memantau ya sampai tanggal 14 ya. 14 itu pernikahan, 16 pernikahan dan kemudian menjelang sini mulai pulih dan pulih. Dan saya berterima kasih untuk dua saudara sekalian dan saya bersyukur untuk juga hal terkait dengan ada yang begitu cermat. Obatnya ini sederhana ya. Dan ternyata pemberian itu membuat saya tegap dan tipes dalam waktu mungkin 8 hari ya mulai turun ya. Oleh karena juga ada saran-saran dari warga, coba Pak minum dan mungkin coba saja. Ada seorang tentara juga polisi yang di sini kan minum inilah sebagainya, banyak saran. Saya mendengarnya dan kemudian saya sudah punya obat sehingga saya tidak ingin campur-campur yang lain. Saudara, saya merasakan bahwa topangan perhatian ya doa kita semua saudara-saudara
kita dalam rangka membangun persekutuan, bahkan juga keseimbangan hidup Kristen, sudah bahkan sedang terjadi. Saya mengatakan puji Tuhan, haleluya di atas semuanya. Saudara terkasih bahwa kehidupan Kristen itu indah. Saya mengatakan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada suka duka, ada banyak perkara yang seringkali mungkin membuat kita sungguh-sungguh bertanya, Tuhan di mana? Namun saya mengatakan Tuhan ada di kehidupan kita. Neng gunung wah neng ngarai Gusti Allah ono itu melihat kita, perbuatan kita tidak apapun dia lihat, dia nilai, dan kita semua adalah domba. Amin, saudara. Kita semua domba, amin. Kita domba-domba Allah. Mari kita berbuat sesuatu. Kita melakukan sesuatu tidak apapun. Di tahun 2021, mari kita bertindak. Berkarya di tengah keluarga. Di tengah masyarakat gereja dengan sungguh-sungguh. Upahnya besar, saudara. Perbuatan kita tidak pernah sia-sia. Yesus menghitung yang paling kecil. Pada orang yang paling kecil engkau berbuat untuk aku. Kamu melakukan untuk aku. Bukan untuk mereka. Karena apapun. Orang paling sederhana bahkan mungkin terhina. Adalah anak Allah juga. Maka saya mengatakan berbagailah kita semua. Yang dipanggil. Bahkan telah juga masuk dengan panggilannya. Bahkan mengerjakan keselamatan. Ini yang paling membahagiakan hidup ini. Bukan seberapa besar yang bisa kita berikan, tapi kita perhatian khusus. Dan bahkan langsung kena pada orang itu. Menyapa orang yang tidak disapa. Bahkan ramah dan santun kepada setiap orang. Ini satu pelayanan. Karena Yesuslah pribadi yang ramah. Santun dan juga memanggil setiap orang. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu. Dan berbeban berat. Dan aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini panggilan yang luar biasa. Panggilan Sang Juru Selamat untuk kita sekalian. Dan hendaknya kita boleh menjadi pribadi yang sedemikian itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus. Selama kita hidup di dunia, kita boleh mencari apapun. Dan juga boleh menjadi orang yang kaya raya. Boleh tidak, dilarang. Kalau kita seperti Abraham, Yakub, Ayub, orang kaya. Diberkati Tuhan. Namun mari kita bersama-sama. Jadi tema pada hari ini, keseimbangan hidup Kristen. Ketika kita diberkati, kita boleh melihat diri kanan kita. Orang-orang sekitar kita. Dan bersama-sama dalam keseimbangan. Ketika ada kedukaan, kita pun peduli. Bahkan dengan sigap kita membantu orang yang keluarga yang sedang dalam situasi duka. Ketika ada mungkin orang atau keluarga yang sakit atau di penjara, saudara, kita pun harus peduli, mendoakan, dan kalau ada kesempatan bisa berkunjung. Dan mari kita lakukan berbagai macam tindakan di tahun 2021 ini. Seperti yang sudah kita jalani di tahun 2020, kita sudah mengerjakan dan Tuhan melihat pekerjaan kita dan bahkan menilai kita sebagai orang-orang yang disebut domba. Dan di tahun 2021 nanti, di tahun yang tentu saja belum kita tahu apa yang akan kita sungguh alami. Dan kalau pandemi masih ada, itu berarti bahwa kita harus juga berjaga. Dan bahkan juga patuh dengan protokol kesehatan. Dan kalau pandemi masih ada pun, kita terus berjalan, melakukan karya Allah. Bahkan juga pantang mundur untuk bagaimana kita terus berkarya. Dan tidak berhenti untuk seolah ngersulo. Namun justru penuh dengan semangat. Bahwa Tuhan bersama saudara. Dan Tuhan juga bersama dengan saya. Dan mari kita imani. Tahun 2021 adalah tahun rahmat Allah. Tahun di mana Allah mengerjakan banyak perkara. Dan akan memakai saudara sebagai alat di tangan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Kita akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, memberkati banyak orang. Selamat berkarya. Selamat untuk terus juga melakukan banyak tindakan untuk Kristus. Dan pekerjaan kecil sekalipun. Mari kita lakukan. Keseimbangan hidup Kristen adalah menandakan waktu hidup kita ini bukan hanya untuk kita sendiri. Keselamatan yang sudah kita peroleh bukan hanya untuk dinikmati sendiri, namun kita bagikan. Buah keselamatan adalah kasih, berkat, perhatian, dan fokus bagaimana Tuhan dimuliakan melalui karya kita. Selamat berkarya di tahun 2021.
dan selamat untuk terus melakukan karya tugas saudara di bidang saudara masing-masing. Dan Tuhan Yesus selalu beserta saudara sekalian, dan termasuk saya. Amin. Mari bersama-sama kita hening sejenak untuk kita merenungkan firman. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita bersama orang percaya di segala abad dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita berdoa di hadapan Tuhan. Dengan rasa hormat dan syukur ya Bapa, kami datang kepadamu, menaikkan syahwat kami di hadapan Tuhan, bersyukur firman Tuhan boleh menyapa kami di awal tahun ini. Biarlah kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi-Mu, dengan cara bagaimana kami boleh menjadi anak-anak Allah yang peduli, bahkan perhatian penuh bagi mereka yang membutuhkan topangan. Biarlah Tuhan, kami akan menganggap kami berharga di hadapan Allah. Kamilah anak-anak Allah yang hidup, harus hidup dalam kebenaran. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Engkau akan terus menolong, memberkati, dan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga Ibu Sukinah tinggal Pak Tejo. Kami warga jemaat masih merasa kehilangan secara fisik, bahkan berikan kekuatan bagi Ibu Sukinah dan juga anak-anak, bahkan menantu, cucu, dan panditohan. Termasuk kami warga jemaat. Kami sungguh mohon penyertaan dan kekuatan daripada Engkau. Demikian kami berdua mohon berkat penyertaan Tuhan bagi warga jemaat yang lemah tubuh, karena di usia tuanya, karena Pak juga seperti Pak Tri Haryanto, Pak Sutanto, Ibu Suti Omari, demikian juga untuk Darditin, dan juga mohon berkat untuk Pak Witarjo, demikian juga untuk Pak Siwan Sugiharto dan juga Pak R. Sugiharto. Oleh karena berbagai macam mereka lelah, akan berikan kekuatan, kesehatan, dan demikian juga untuk Pak Kodir Suyatno yang juga kurang sehat, akan berikan mereka juga kekuatan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka, dan kekuatan yang daripada Engkau akan dicurahkan di tengah-tengah mereka boleh menghadapi sakit penyakit ini, dan Tuhan menjamahnya. Demikian kami berdoa Tuhan, di tahun 2001 ini, kami semua warga jemaat akan berkarya di bidang masing-masing, baik di bidang kesehatan, pendidikan, di bidang hukum, bidang perbankan, di bidang wirausaha, di bidang pertanian, di bidang pemerintahan. Tuhan berkati kami, jaga hidup kami, dan warga jemaat semuanya. Kami yakin Tuhan, bahwa Allah yang beserta mereka. Dan bila berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, di mana juga kami boleh masih harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bila Tuhan membungkus mereka dengan darah kuasa Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan beri mereka sehat, kuat, dan benar-benar mereka boleh menghayati arti, bahkan pengharapan daripada Engkau. Demikian Tuhan berkati juga untuk anak-anak kami yang masih sekolah melalui daring, bahkan menolong, memberkati mereka tetap belajar dengan semangat dari tingkat SD
sampai perguruan tinggi, bahkan memberkati mereka semua. Mereka boleh benar-benar menjadi anak-anak Allah yang belajar, yang tanpa pendampingan guru. Mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang jujur. Dan mereka boleh berhasil sekalipun dalam keterbatasan. Demikian Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk pelayanan di tahun 2021. Rancangan program majelis dan komisi, supaya kami rancang semua di bawah naungan pimpinan Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh melakukan dengan tepat dan benar. Demikian juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, yang sedang menata di bidang hukum, politik, dan ekonomi, dan tatanan sosial. Aku akan berkati supaya semua sungguh bangsa kami di tahun 2001 ini akan boleh menjadi sungguh diberkati di atas semua tatanan yang ada, dan ketegasan dari pemerintah untuk juga pribadi-pribadi yang menjadi pengganggu bangsa ini akan dilakukan oleh karena bangsa ini butuh keamanan dan ketentraman. Hari ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di tahun 2021 ini. Kenapa warga jemaat Tuhan semakin terus dibimbing dan dikuasai Allah sendiri. Program gereja dan program kehidupan dikeluargakan, dan di tengah-tengah badan kami semua dalam jangkauan kuasa Tuhan. Terpujilah Allah. Terima kasih Bapa, inilah sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan pada saat kita memasuki tempat ibadah ini, yang didasarkan pada kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian dasar kita memberikan persembahan, dan kita akan membawa persembahan yang sudah dikumpulkan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar, bait pertama dan seterusnya. kehendaknya. Saya undang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu Bapa di surga di dalam nama yang indah, yaitu nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal sebagai penebus dan juru selamat kami yang sejati. Oleh karena waktu Engkau telah berikan kepada kami yang hadir pada saat ini, untuk boleh menyampaikan korban syukur untuk apa yang sudah kami terima dari kemurahan-Mu, yaitu berkat-berkat jasmani secara khusus, sehingga kami boleh pada saat ini mengumpulkan bersama-sama dengan hati yang dipandu oleh firman-Mu untuk menyampaikannya kepada Engkau.
Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menerima apa yang sudah kami persembahkan ini. Pun demikian boleh menjadi alat yang memberkati akan pelayanan di Gereja Kristen Jawa Artawinangun ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap kami yang sudah mempersembahkan ini. Dalam hari-hari ke depan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk kami kembali boleh melayani Tuhan dan menjalani kehidupan untuk juga memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan juga pribadi yang mengelola persembahan ini. Dalam pimpinan dan hikmat Tuhan, segala sesuatu akan dilakukan dengan baik. Dan pada akhirnya yang kami lakukan benar-benar memuliakan nama-Mu. Ampuni ketika Engkau dapati dalam sepanjang kami mempersembahkan ini. Ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita undur di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan Hitung Pengutusan dari NKB 211, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang dan baris-baris selanjutnya. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara sekalian terkasih, teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan, memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan.
Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksi. Terpujilah Tuhan. Kini bersama-sama terimalah berkat Tuhan ini. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang beribu, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas waktunya untuk tidak beranjak dari tempat duduk. Saat ini selain ibadah untuk memperingati tahun baru, kita juga akan memperingati hari ulang tahun GKJ Arcawinangun yang ke-43. Dan acara ini kita akan laksanakan dengan sederhana, yaitu doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai bentuk ucapan syukur kita. Baik, kami undang seluruh majelis untuk naik ke altar seluruhnya. Kita akan bersama-sama. Dan kami mohon Bapak Pendeta Soekarmo untuk memimpin doa ucapan syukur. Kami persilakan. Bapak Ibu, kepada jemaat yang terkasih, kita boleh bersyukur pada saat ini kita boleh merayakan HUT kita yang ke-43. Tentu ini satu hal yang sangat membahagiakan kita sekalian. Pak tokoh-tokoh yang tentu saja sudah menjadi tadi malam sudah juga kita bersama mengunjungi dan kita berbagi untuk bangsa. Di saat ini 1 Januari 2021 kita boleh lihat awalnya 1998 kita sudah berusia 43 tahun. Kita akan merayakannya bersama-sama dan mari kita bersama juga sebelum kita akan merayakan kita akan mengucapkan kita bersama. Dengan segala hormat dan syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang telah mengawali gereja ini 43 tahun yang lalu melalui pribadi para pemuda
GKJ Kajian. Mereka orang-orang yang tangguh dalam hal iman. Mereka orang yang telah juga hati telah taruh kasih Allah untuk membangun gereja ini. Dan mereka pun sudah menurunkan generasi yang terus terjadi pada sampai juga saat ini. Dan di footnya yang keempat ini, kami mohon kekuatan yang daripada akan terus mengalir buat kami para majelis dan juga bergandengan tangan dengan warga jemaat Tuhan untuk membangun gereja ini dan untuk juga menjaring begitu banyak jiwa bagi Kristus. Dan biarlah saat ini Tuhan dikenakan memperingati, merayakan hari ulang tahun kami yang ke-40 ini. Kasih kuasa akan terus dinyatakan di gereja ini. Semangat untuk kami bermelayani lahir dari hati kami yang penuh cinta kepada Allah. Seperti firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan kami serahkan semua acara ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Soekarno yang sudah memberikan atau mendoakan gereja ini supaya tumbuh menjadi gereja yang lebih baik dan penuh berkat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Tentunya tidak lengkap kalau kita tidak nyanyi ya. Kita nyanyi bersama. Mbak Desta, silakan dimulai musiknya. Happy birthday. Boleh sambil tepuk tangan. Sambil bangkit berdiri. Bersama-sama kita bersukacita dalam ulang tahun GKJ Arjawinaun. Panjang umurnya serta mulia Oke, selanjutnya kita akan memotong tumpeng secara simbolik. Nanti tumpeng akan diberikan kepada perwakilan jemaat, yaitu kepada Bapak Ibu Majelis yang berada di altar, dan pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Bapak Ketua Majelis. Kepada Pak Toyo kami persilakan. Nanti dari majelis akan menyerahkan potongan tumpeng yang sudah dipotong oleh Bapak Ketua Majelis. Dari majelis akan diserahkan kepada perwakilan jemaat dari perwakilan tiap blok. Dipersilakan. Majelis Gereja Gereja Arjawinaun, saya menyerahkan tumpeng ini sebagai tanda berkat Tuhan selama perjalanan GKJ Arjawinaun selama bertahun kepada Bapak Pendeta Soekarno sebagai pendeta di tempat ini yang sudah melayani dengan setia sampai hari ini. Permohonan doa kami kiranya Bapak senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga dan tetap semangat melayani bersama rekan-rekan majelis yang ada di tempat ini.
Untuk potongan yang kedua ini akan diserahkan oleh majelis kepada perwakilan Blok A. Boleh. Blok A untuk mewakili monggo, kami persilahkan. Monggo Bu Paniti. Perwakilan Blok A, Bu Paniti. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya potongan ketiga. Akan diterima majelis dan diserahkan kepada perwakilan Blok B. Pak Iswanto, Bu Santi, napa Pak Iswanto monggo. Kami undang Pak Yohanes Sutarno untuk mewakili menerima. Selanjutnya potongan keempat. Blok C, Bu Santi menerima untuk diserahkan kepada Buning Suswati. Kami undang untuk ke depan. Jadi untuk Blok D, kami undang Mas Dedi, perwakilan Blok D. Mas Dedi, monggo. Selanjutnya potongan ke-6 akan diterima oleh majelis dan diserahkan kepada perwakilan dari Blok E. Kami panggil Mbak Lili. Masa cuma saya sama Mas Dedi saja yang kakak beradik, ini juga kakak beradik nggak apa-apa kan? Iya, biar penuh keakraban. Potongan ke-7 akan diterima majelis dan diserahkan kepada Blok Sumbang Kembaran. Sudah berdiri yang di atas silakan turun. Akan diterima oleh Pak Iswanto dan diserahkan kepada Ibu Samiati Sukarman. Dan potongan terakhir akan diterima majelis dan nanti akan diserahkan kepada perwakilan Karangnanas. Siap. Kami undang Pak Marianto untuk ke depan
untuk menerima. Mas Hendri, untuk menyerahkan. Itulah potongan terakhir sebagai bentuk harapan kami dari seluruh warga gereja agar setiap pelayanan mengalir dari semua orang ke semua orang juga. Harapan kami semua di tahun 2021 ini kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKJ yang ke-43, Pak Mano sehat selalu. Tuhan Yesus diberkati. Terima kasih. Kita bersama-sama ya. Sampai jumpa. Pak Saudari, terima kasih untuk keberadaan GKJ Namun dilepas daripada tokoh gereja seperti Pak Marno dan tokoh yang lain.